Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahima dari Biologi B, yang mana saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudulkan tentang pengendalian mikroba. Dalam poster ini berisikan tentang apa itu sejarah dari obat penisilin, siapa penemu dari obat penisilin tersebut, dan apa itu pengertian dari pengendalian mikroba, serta yang terakhir itu kami memaparkan di sini bahwasanya apa itu perbedaan antara desinfektan dan antiseptik tersebut dan beserta contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Siapa sih penemu obat penisilin pertama? Nah, penemu obat penisilin pertama kali adalah Sir Alexander Fleming. Ia merupakan ahli bakteriologi dari Inggris yang terkemuka pada saat itu, yang mana ia lahir pada tanggal 6 Agustus 1881 di Skotlandia, dan ia wafat pada tanggal 11 Maret 1955 di London. Pada tahun 1928, penelitiannya membuahkan hasil yang berarti, yang mana ketika pembiakan dari bakteri Staphylococcus, ia menemukan sebuah jamur yang bernama Penicillium. Di sini menyatakan bahwa Penicillium ini dapat melawan Staphylococcus. Di sini Alexander menyimpulkan bahwasannya Staphylococcus ini dapat dilawan oleh jamur ini, yang kemudian ia menyimpulkan bahwa Penicillium ini mengandung zat-zat antibakteri, yang mana kemudian ia membiakkan jamur tersebut dan menamainya sebagai penicillin. Menurut Alexander, penemuannya ini sangat berperan penting dalam dunia pengobatan. Namun, Alexander baru mengembangkan penemuannya ini pada tahun 1930-an yang dibantu oleh dua rekan penelitian kedokteran asal Inggris. Pada tahun 1941, penicillin diuji cobakan pada pasien yang terkena sakit, dan pada Perang Dunia Kedua, penicillin itu diluncurkan secara besar-besaran sehingga penicillin itu berkhasiat untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka dan sakit. Dan atas keberhasilan dari Alexander dan kedua rekannya tersebut, mereka dianugerahi atau dihadiahi dengan sebuah Nobel bidang kedokteran pada tahun 1945. Dapat kita lihat di sini bahwasanya Alexander dan kedua rekannya tersebut memulai penelitiannya pada tahun 1928 hingga 1940-an. Apa sih pengendalian mikroba? Pengendalian mikroba dapat kita lihat di sini bahwasanya merupakan upaya memanfaatkan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan dari mikroba itu dan memperkecil kerugiannya. Nah, apa tujuan dari pengendalian mikroba? Di sini sudah tertulis bahwasanya pengendalian mikroba ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi serta membasmi mikroorganisme pada inang dan juga untuk mencegah kontaminasi yang tidak dikehendaki. Apa sih perbedaan antiseptik dan desinfektan? Di sini sudah tercatat di poster bahwasanya antiseptik biasanya digunakan untuk cuci tangan, disinfektan kulit, perawatan kulit yang terinfeksi, dan obat kumur-kumur. Sementara itu, desinfektan biasanya digunakan untuk ruangan, lantai, peralatan, dan alat kamar mandi. Terdapat beberapa syarat bahan desinfektan atau antiseptik yang baik. Antiseptik adalah cairan yang digunakan untuk membunuh bakteri dan virus pada manusia atau makhluk hidup, sementara desinfektan hanya dapat diaplikasikan pada benda mati. Contoh dari antiseptik adalah alkohol, sedangkan contoh dari desinfektan adalah seperti Baclean, pembersih rantai, dan contoh dari keduanya adalah Dettol. Sedikit tambahan bahwasanya antiseptik ini digunakan untuk membersihkan luka, mensterilkan tangan saat bertindak yang memerlukan sterilitas. Contoh bahan aktif dari antiseptik ini adalah alkohol, etanol, iodin, dan lain sebagainya. Contoh dari produk antiseptik ini adalah seperti hand sanitizer. Adapun contoh lainnya ada obat-obatan seperti betadine atau obat merah lainnya. Sedangkan desinfektan merupakan bahan kimia untuk membasmi atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Yang mana contoh dari desinfektan ini adalah seperti alat pembersih lantai, yaitu Wipol, yang mana bahan aktif salah satunya dari pembersih lantai atau desinfektan ini adalah hidrogen peroksida.